Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 15 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Mary Rumengan. Kepada Ibu Mary, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam bagi kita semua. Renungan kita pada malam hari ini, 15 Februari 2026, dengan judul Anak-anak Angkat Allah. Ayat 5 terdapat dalam Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebelum dasar dunia diletakkan, perjanjian telah dibuat bahwa semua yang taat, semua yang melalui kasih karunia yang berlimpah menjadi kudus dalam karakter dan tidak bercacat di hadapan Allah, dengan menerima kasih karunia itu akan menjadi anak-anak Allah. Kita berhutang segalanya kepada kasih karunia yang bebas, kasih karunia yang berdaulat. Kasih karunia dalam perjanjian telah menetapkan pengangkatan kita. Kasih karunia dalam juru selamat telah melaksanakan penebusan kelahiran baru dan pengangkatan kita menjadi ahli waris bersama Kristus. Ketika kita sepenuhnya percaya bahwa kita adalah milik-Nya melalui pengangkatan, kita dapat merasakan pendahuluan dari sukacita sorga. Kita memiliki kedekatan dengannya dan dapat bersekutu dengan manis bersamanya. Kita memperoleh pandangan yang jelas tentang kelembutan dan belas kasihan-Nya, dan hati kita hancur serta luluh ketika merenungkan kasih yang telah diberikan kepada kita. Kita sungguh merasakan Kristus yang tinggal di dalam jiwa. Kita tinggal dalam Dia dan merasa di rumah sendiri bersama Yesus. Kita memiliki kesadaran yang nyata akan kasih Allah dan beristirahat dalam kasih itu. Tidak ada bahasa yang dapat menggambarkannya. Kasih itu melampaui pengetahuan. Kita menjadi satu dengan Kristus, hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita memiliki jaminan bahwa ketika Ia yang adalah hidup kita akan menyatakan diri-Nya, maka kita pun akan dinyatakan bersamanya dalam kemuliaan. Dengan keyakinan yang teguh, kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita. Semua yang telah dilahirkan dalam keluarga surgawi adalah dalam arti khusus saudara-saudara Tuhan kita. Kasih Kristus mengikat bersama anggota-anggota keluarganya, dan dimanapun kasih itu dinyatakan, di sanalah hubungan ilahi itu terungkap. Kasih kepada sesama manusia adalah pernyataan di bumi dari kasih Allah. Untuk menanamkan kasih ini, untuk menjadikan kita anak-anak dari satu keluarga, Raja Kemuliaan telah menjadi satu dengan kita. Dan ketika kata-kata perpisahannya digenapi, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Ketika kita mengasihi dunia,
sebagaimana Ia telah mengasihinya. Maka bagi kita, misinya telah terlaksana. Kita layak bagi sorga, sebab sorga telah bersemayam di dalam hati kita. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebelum dunia ini ada, Allah sudah memikirkan mengenai kehidupan manusia, termasuk saudara, saudari, dan saya. Ia telah merancang sebuah rencana agar kita menjadi anak-anaknya. Pengangkatan ini bukanlah rencana cadangan, melainkan kerelaan kehendaknya yang sudah ditetapkan sejak kekekalan. Ayat inti renungan malam ini di dalam Efesus 1 ayat 5 dan 6 menyatakannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 54, paragraf 2 berkata, sebelum dasar dunia diletakkan, perjanjian telah dibuat bahwa semua yang taat, semua yang melalui kasih karunia yang berlimpah menjadi kudus dalam karakter dan tidak bercacat di hadapan Allah dengan menerima kasih karunia itu akan menjadi anak-anak Allah. Ada sebuah perjanjian surgawi yang telah dibuat jauh sebelum kita lahir. Perjanjian ini menjamin bahwa siapapun yang menerima kasih karunia dan membiarkan karakter mereka disucikan akan diberikan hak hukum sebagai anak-anaknya. Ini adalah janji yang tidak tergoyahkan. Kita tidak membeli status ini. Kita tidak layak mendapatkannya. Kita berhutang segalanya pada kasih karunia. Sebagaimana pelajaran kita dalam renungan malam sebelumnya, bahwa kasih karunia adalah Yesus Kristus. Dialah yang melaksanakan seluruh prosesnya, mulai dari penebusan di salib hingga kelahiran baru di dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah bersama Dia. Apa yang kita rasakan ketika kita percaya bahwa kita diangkat menjadi anaknya? Selanjutnya, dalam renungan malam, God's Amazing Grace, halaman 54, paragraf 4, berkata, ketika kita sepenuhnya percaya bahwa kita adalah miliknya melalui pengangkatan, kita dapat merasakan pendahuluan dari sukacita sorga. Kita memiliki kedekatan dengannya dan dapat bersekutu dengan manis bersamanya. Kita memperoleh pandangan yang jelas tentang kelembutan dan belas kasihannya. Dan hati kita hancur serta luluh ketika merenungkan kasih yang telah diberikan kepada kita. Kita sungguh merasakan Kristus yang tinggal di dalam jiwa. Kita tinggal di dalam Dia dan merasa di rumah sendiri bersama Yesus. Menjadi anak angkat Allah bukan sekedar status hukum di atas kertas. Ini adalah pengalaman kehidupan yang disucikan. Kita dapat merasakan suasana surga di dunia ini melalui persekutuan yang manis dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Kita adalah miliknya dan rasa takut pun lenyap. Ada kedamaian yang tidak terlukiskan ketika kita menyadari bahwa kita di rumah sendiri bersama Yesus. Hati kita luluh saat merenungkan betapa besarnya kasih yang diberikan kepada kita. Ini adalah kasih yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia. Kasih yang melampaui segala pengetahuan. Kita tersembunyi bersama Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Kolose berkata, Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita menjadi aman. Kita menjadi satu dengan Kristus. Sebagaimana seorang anak merasa aman di dekapan ayahnya, hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Kita memiliki jaminan bahwa ketika Kristus menyatakan dirinya kelak,
kita pun akan ikut serta dalam kemuliaannya. Pengangkatan kita sebagai anak Allah tidak hanya menghubungkan kita dengan Yesus Kristus, tetapi juga dengan satu sama lain. Kita semua adalah saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Dimanapun ada kasih yang tulus antar sesama anggota jemaat, kelompok, perkumpulan umat-umat percaya, disitulah hubungan ilahi sebagai satu keluarga surgawi terungkap. Sungguh suatu persekutuan yang indah, penuh kasih dan damai. Bagaimana dunia mengetahui bahwa kita adalah anak-anak angkat Allah? Di dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 54, paragraf 6 menyatakan, kasih kepada sesama manusia adalah pernyataan di bumi dari kasih Allah. Untuk menanamkan kasih ini, untuk menjadikan kita anak-anak dari satu keluarga, Raja Kemuliaan telah menjadi satu dengan kita. Dan ketika kata-kata perpisahannya digenapi, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Ketika kita mengasihi dunia sebagaimana ia telah mengasihinya, maka bagi kita misinya telah terlaksana. Kita layak bagi sorga, sebab sorga telah bersemayam di dalam hati kita. Dunia mengetahui kita adalah anak-anak Allah ketika kita saling mengasihi satu sama lain. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Galatia berkata, Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Apakah saudara-saudari memiliki iman di dalam Yesus Kristus? Ingat bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan sebagai anak-anak Allah. Ibrani 11 ayat 6. Mereka yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka tidak dibiarkan sebagai anak yatim piatu untuk menanggung cobaan hidup sendirian. Ia menerima mereka sebagai anggota keluarga surgawi. Yesus memerintahkan mereka untuk memanggil Bapanya sebagai Bapa mereka. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 327, paragraf 2 berkata, ia memerintahkan mereka untuk memanggil Bapanya sebagai Bapa mereka. Mereka adalah anak-anak kecilnya yang dikasihi oleh hati Allah, terikat kepadanya oleh hubungan yang paling lembut dan kekal. Ia memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap mereka, jauh melampaui kasih yang pernah dirasakan ayah atau ibu kita terhadap kita dalam keadaan tak berdaya. Sebagaimana yang ilahi jauh lebih tinggi daripada yang manusiawi. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setelah diangkat menjadi anggota keluarga Allah, tidakkah kita seharusnya menghormati Bapa kita, menghormati Yesus Kristus, dan juga sanak saudara kita di dalam Yesus Kristus? Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kasih Bapa begitu besar kepada kami dan mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu ketika kami menerima anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai juru selamat dan menerima Dia tinggal di dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami agar hidup dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dengan memiliki hidup dan karakter Yesus, kami layak diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.